Negeri ini sudah berulang kali diguncang dengan perpecahan. Saat dimana Senop Horgonya datang ke negeri ini untuk mengacak-ngacak persatuan muslimin, sehingga muslimin harus 320 tahun mengalami penindasan sehingga mampu merebut kemerdekaan negeri ini. Begitu sulitnya para ulama menyatukan. Kita sekolahkan anak kita di kampus-kampus, di universitas-universitas. Bahkan orang tuanya begitu bangga menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Begitu pulang, dia menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Pulang, dia tidak percaya adanya hari akhir, tidak yakin dengan Al-Quran, tidak percaya Nabi Muhammad pernah diutus di bumi ini, dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan yang merusak keimanan kita. Dan ini memang cara mereka dan keinginan mereka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ballaghatir risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahidu fillahi haqqan jihadih. Arsalahu bil haqq بشيرا ونذيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين sidang Jum'ah rahimakumullah. Selepas kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menghimbau khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang nanti menghadap Allah kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat kita berjumpa dengan wajah Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemunduran demi kemunduran umat Islam hari ini tentu adalah satu keadaan yang sama-sama tidak kita inginkan bersama. Keadaan di mana muslimin mengalami kelemahan demi kelemahan dari semua sektor. Ketika seorang muslim sudah menjadikan pekerjaan dan ekonominya sebagai alasan untuk meninggalkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian muslim sudah menjadikan anak dan keluarganya menjadi alasan untuk dia mencopot dan menanggalkan agamanya. Ketika sebagian muslim menganggap bahwa
meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, meninggalkan syariat Allah adalah perkara yang biasa dan bisa ditebus dengan amal baik lainnya, maka ini merupakan sumber berbagai macam penyakit yang menyebabkan kelemahan demi kelemahan umat Islam itu semakin menjadi-jadi. Apa yang harus dilakukan Muslim ketika berada di tengah situasi fitnah dan gempuran satu peraturan demi peraturan yang di luar dari agama Islam? Maka para ulama menyimpulkan setidaknya ada 3 langkah yang harus diambil ketika muslimin sedang berada di ambang kelemahannya dan di ambang kehancurannya. Yang pertama, hendaklah budaya atau semangat mengambil ilmu agama itu harus senantiasa dipacu sekuat mungkin. Sebab ini merupakan simbol dari maju dan mundurnya umat Islam. Bukankah pada zaman jahiliyah, di masa Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, peradaban Arab adalah peradaban yang sangat jatuh terbelakang dibandingkan peradaban-peradaban yang lain. Terhina, tidak pernah dikenal oleh bangsa dunia manapun. Tapi tibalah saatnya Allah utus seorang nabi, seorang rasul dari kaumnya sendiri, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah bicara tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu yang menciptakan dirimu. Kalimat Iqra ini adalah simbol di mana agama ini adalah agama ilmu. Sumber dari kekuatan muslim adalah ilmu agama. Ketika muslim sedikit demi sedikit menjauhi ilmu agama, maka tatanan kehidupan seorang muslim akan tidak berada pada tempatnya. Yang hari ini dihalalkan, besok menjadi barang halal, bisa menjadi barang haram. Yang hari ini yang lusa diharamkan, bahkan di kemudian hari akan menjadi sesuatu yang halal. Begitulah ilmu. Sebab generasi kita hari ini bukan generasi ilmu, tapi generasi bebek, generasi pengekor, di mana apa saja bentuk transit dari segala macam gaya hidup dan perilaku dari bangsa-bangsa lain, dari negeri-negeri lain, dari budaya-budaya lain, begitu cepatnya mempengaruhi pola pikir dan perilaku seorang muslim. Padahal agama ini selalu menganjurkan kita untuk berpijak pada landasan ilmu agama ketika beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu ikuti apa-apa yang tidak punya landasan ilmu yang kuat. Bahkan Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadisnya, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru mengikuti satu kaum, maka mereka termasuk kelompoknya, mereka termasuk golongannya, kata Rasulullah. Maka ada seorang wartawan berkebangsaan Yahudi, beragama Yahudi, di abad ke-19 awal, yang bernama Leopold Wells. Ketika dia sering meliput di wilayah-wilayah Timur Tengah, tiba saatnya Allah membuka hatinya pada hidayah, masuk ke dalam Islam, mempelajari agama Islam bertahun-tahun, dan dia menjadi seorang cendekiawan muslim. Maka namanya dirubah menjadi Muhammad Assad. Dia tulis satu kitab, satu buku yang berjudul dalam bahasa Indonesianya Islam di Persimpangan Jalan, mengomentari hadis tadi, mengomentari hadis Nabi SAW yang tadi, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia akan termasuk golongannya. Kata Muhammad Assad di dalam kitab Islam di Persimpangan Jalan, bahwa hadis ini adalah satu kenyataan yang kita lihat hari ini. Betapa mudahnya satu gaya hidup dan perilaku yang datang bukan dari agama Islam, tiba-tiba menjadi sebuah pakaian kehidupan bagi kita, tiba-tiba menjadi sebuah berhala baru, agama baru, cara hidup baru. Maka ini yang dikhawatirkan Nabi SAW, sehingga mudahnya kita terasimilasi
dari cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita berucap, cara kita beramal. Dan sesungguhnya saat itu terjadi, maka itu merupakan sumber kelemahan umat ini. Nabi 14-15 abad yang lalu mengingatkan kita, la tattabi'asanana alladziina min qablikum sibran bisibrin wa zira'an bizira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la taba'tumuh. Kalian pasti akan mengikuti mereka, Yahudi dan Nasrani. Kalian akan mengikuti gaya mereka, cara hidup mereka. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Wazira'an bizira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin, sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, kamu ikuti mereka juga, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah al-Yahud wan Nasara, kata para sahabat. Nabi menjawab, qala faman. Nabi yang menjawab, qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka tentu ini peringatan besar. Cara hidup, perilaku orang-orang di luar agama Islam satu saat akan betul-betul sangat mendominasi dan mempengaruhi cara hidup kita sebagai muslim. Cara kita beribadah, cara kita mengambil ilmu, cara kita menjalankan agama ini sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Ada 3 jalan, kata Nabi. Pertama, kamu memang ikuti mereka tidak langsung, kamu ikuti sejengkal dulu. Mula-mula kamu mulai enggan datang ke majelis ilmu, mula-mula kamu enggan baca Al-Quran, mula-mula memang kamu malas, hanya sekedar malas saja ke masjid. Sejengkal demi sejengkal. Wazira'an bizira'in, kemudian sehasta. Mula-mula kamu keluarkan alasan-alasan, argumentasi kamu tidak ke masjid. Kamu tinggalkan majlis ilmu, kamu tinggalkan majlis ta'lim, dengan alasan kamu mencari dunia, dengan alasan kamu mencari nafkah yang wajib. Begitu seterusnya setan menjebak kita. Sampai, kata Nabi SAW, puncaknya kamu tiba-tiba menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Kita sekolahkan anak kita di kampus-kampus, di universitas-universitas. Bahkan orang tuanya begitu bangga menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Begitu pulang, dia menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Pulang, dia tidak percaya adanya hari akhir, tidak yakin dengan Al-Quran, tidak percaya Nabi Muhammad pernah diutus di bumi ini, dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan yang merusak keimanan kita. Dan ini memang cara mereka dan keinginan mereka. Baru terakhir, kata Nabi, hatta law dakhalu fi hujri dabbin, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu ikuti juga gaya mereka. Artinya, lubang biawak itu sempit dan gelap, tidak mengenakan, susah. Jadi bahkan yang susah-susah, yang tidak enak, yang tidak nyaman sekalipun, puncaknya kamu bakal mau saja ngikutin gaya hidup mereka. Padahal agama ini adalah agama rahmat, agama damai, agama kebahagiaan. Begitu beratnya mereka menjalankan agama ini disebabkan sumbernya satu. Karena awalnya mereka meninggalkan semangat menuntut ilmu agama. Satu rumah tangga yang meninggal seorang suami yang tidak atau malas dan lalai mengambil ilmu agama, maka boleh jadi rumah tangganya akan hancur berkeping-keping bersebab karena suaminya enggan menuntut ilmu. Karena dia tidak tahu hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Seorang istri yang dibuai dengan hawa nafsu dan kesenangan sesaat menjadi sebab utama rumah tangganya hancur berkeping-keping, dan seterusnya. Karena memang iblis, syaitan itu selalu punya cara untuk menghancurkan anak cucu Adam. Sebelum dia menikah, diupayakan agar pasangan laki-laki dan perempuan berikhtilat, bercampur baur seenaknya saja. Bahkan dibuat seromantis mungkin. Dibuatlah kegiatan-kegiatan, acara-acara yang menyebabkan hasrat anak-anak muda kita, generasi-generasi kita semakin ingin berbuat sesuatu yang haram. Dibuat kegiatan yang heboh, dibuat konser, didatangkan band-band terkenal di dunia, bahkan membeli tiketnya lebih di atas 10 juta pun dia rela keluarkan.
dibuat sedemikian rupa, dibungkus sehalus mungkin. Agar apa? Agar laki-laki dan perempuan berikhtilat, bercampur baur melakukan sesuatu yang haram. Begitu nanti dia sudah melakukan sesuatu yang haram, menikah, maka setelah menikah job desk-nya iblis dirubah, dibalik. Dia akan berusaha bagaimana rumah tangga ini akan pecah, akan pisah, akan hancur berantakan secepat-cepatnya. Begitu keadaannya. Sumbernya satu, karena dia tidak punya bekal ilmu yang cukup untuk memahami menjalankan agama ini dengan baik di tengah gempuran fitnah. Yang kedua, lemahnya kualitas iman seorang mukmin menjadi sebab mengapa kita mendapati kelemahan demi kelemahan. Kita tengok, kita belajar bagaimana keadaan di zaman Nabi SAW ketika terjadi perang Uhud, terjadi kekacauan, barisan muslimin porak-poranda hanya karena 40 pemanah yang begitu lemahnya dia terhadap dunia. Itu di masa mereka masih berjumpa dengan Rasulullah, itu di masa mereka masih dikelilingi orang-orang soleh semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada orang-orang soleh begitu banyak di zaman itu. Itu di masa di mana negerinya menjadi negeri yang aman, Madinah. Tapi sebegitunya saja hasrat terhadap dunia menjadi sumber kelemahan iman. Jadi semakin di kepala kita hanya dunia, dunia, dunia saja, maka itulah saat-saat di mana kejatuhan umat ini. Jadi kalau kita mau menguatkan iman, maka jangan jadikan dunia sebagai obsesi pertama dan tujuan utama kita di dalam melakukan semua amal ibadah kita, amal-amal kegiatan kita, atau pekerjaan harian kita. Karena Nabi SAW mengatakan, man asbaha wa ad-dunya akbar hammahi ja'ala al-faqra baina ainaihi. Siapa saja menjadikan dunia sebagai sumber utama kehidupannya, faqra baina ainaihi, maka Allah akan jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ada di tangannya. Faqra baina ainaihi wa shattata alaihi syamlah, bahkan Allah akan cerai-beraikan semua urusannya kalau dunia yang menjadi obsesinya. Wa man asbahal akhirah, dan siapa saja menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ghinahu fi qalbi, maka Allah akan letakkan kekayaan di dalam hatinya. Jadi sumber kemiskinan itu ada di mata, dan sumber kekayaan itu ada di hati. Jadi sepanjang mata kita selalu menginginkan hasrat dan bernafsu pada sesuatu yang bersifat dunia, maka sepanjang itu pula kita akan tetap merasa miskin. Walaupun mobil kita sudah punya 2, rumah kita megah, istri kita cantik, pekerjaan sudah bagus, tetap saja kalau mata kita tidak bisa kita kontrol hasrat dan nafsunya terhadap dunia, maka itu merupakan sumber kelemahan iman. Yang ketiga adalah lemahnya ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Karena memang ada tangan-tangan orang-orang kafir yang berupaya agar muslim ini tidak punya kesatuan. Sepanjang ukhuwah Islam ini tidak menjadi tujuan utama kita menjalani kehidupan beragama, kita hanya mengedepankan perbedaan-perbedaan yang tidak bersifat mendasar, hanya gara-gara perbedaan fikih, perbedaan cara ibadah, perbedaan hal-hal yang sifatnya adalah ranting di dalam sebuah pohon. Kemudian kita satu sama lain saling berpecah, merasa ini adalah kelompok saya, di luar kelompok saya bukan Islam. Begitu seterusnya, hanya gara-gara perbedaan, yang satu masjid pakai kunut, yang satu lagi tidak pakai kunut, kemudian dikedepankan, diperuncing sampai-sampai terjadi perpecahan. Padahal perpecahan adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. 14-15 abad yang lalu Nabi selalu mengingatkan terus. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpeganglah kamu kepada tali Allah dan persatuan jami'an, secara keseluruhan, berjamaah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Allah ingatkan berkali-kali, karena perpecahan itu sumber di mana umat-umat terdahulu Allah hancurkan. Sepanjang muslimin tidak punya kesatuan, sepanjang muslimin centang-perentang ukhuwahnya, hidup ananisme, hidup individualistik, tidak pernah memikirkan kesulitan saudaranya, tetangganya, saudaranya, atau
hidup masing-masing dalam perkara-perkara yang bersifat keagamaan hanya karena ada perbedaan-perbedaan yang tidak wadak, yang tidak mendasar, sehingga menjadi alasan bagi kita untuk bisa saling bermusuhan, maka sepanjang itu pula muslim tidak akan berada pada kekuatan yang nyata. Sepanjang itu pula orang-orang kafir akan mencari kelemahan. Negeri ini sudah berulang kali diguncang dengan perpecahan. Saat dimana Snok Horgonya datang ke negeri ini untuk mengacak-ngacak persatuan muslimin, sehingga muslimin harus 320 tahun mengalami penindasan sehingga mampu merebut kemerdekaan negeri ini. Begitu sulitnya para ulama menyatukan kaum muslimin di masa itu. PR besar. Tapi setelah Allah karuniakan kemerdekaan, Allah karuniakan kita ketenangan menjalankan ibadah, tiba-tiba orang-orang kafir juga berusaha bagaimana mencari celah sesuatu yang sudah kelar, sesuatu yang sudah selesai di kalangan para ulama di masa lalu, tiba-tiba hari ini dikorek-korek lagi, diangkat-angkat lagi, seolah-olah itu sesuatu perkara yang harus diperdebatkan, sesuatu yang harus dibentur-benturkan, perkara-perkara yang sudah menjadi biasa perpecahan, yang menjadi biasa perbedaan di tengah muslimin, tiba-tiba menjadi sumber perpecahan di kalangan umat Islam. Sepanjang ukhuwah itu tidak kita rajut hanya gara-gara perbedaan madhab, perbedaan fikih, tiba-tiba ketemu di gang-gang perumahan tidak mau tegur sapa, tidak mau saling senyum, tidak mau, bahkan tidak mau sholat berjamaah bersama di masjid. Ini adalah perkara-perkara yang akan memecah belah hatinya, dan nanti suatu saat kita akan terpecah belah berkelompok-kelompok dan akan semakin kecil, dan saat kecil itu pula muslimin akan sulit menemukan kejayaan dan kemuliaannya. Yang kita pikirkan jangan generasi kita hari ini, tapi kita pikirkan generasi kita setelah nanti. Kalau generasi orang tuanya saja sudah berpecah belah, kalau generasi hari ini sudah tidak saling berangkulan, kalau generasi kita hari ini saja sudah saling pukul, saling sikut, saling injak, apalagi kita memasuki tahun-tahun politik. Dalil-dalil agama sering diangkat-angkat menjadi satu alasan untuk saling serang kubu yang satu dengan kubu yang lainnya. Yang satu ada ulamanya, calon yang satu ada ulamanya, yang satu ada habibnya, yang satu ada habibnya, bahkan antar habib saja boleh jadi bisa saling serang. Sedih, sangat menyedihkan ketika zuriyah Nabi, keturunan Nabi SAW sudah saling jatuh menjatuhkan. Maka kita mendoakan semoga guru-guru kita, para alim ulama, para habaib kita, mereka bisa saling menjaga ukhuwah Islamiyah yang nantinya akan berimbas pada penjagaan umat ini terhadap ukhuwah itu dengan baik. Sebab umat ini harus dijaga persatuannya. Kalau tidak dijaga persatuannya, maka kelemahan demi kelemahan akan terus datang kepada kita silih berganti. Dan kalau kelemahan itu datang, maka generasi kita tidak akan bisa membentuk generasi yang khair, generasi yang baik, ummatan khair, umat yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين. وانصر المسلمين في فلسطين. وانصر المسلمين في فلسطين. وانصر المسلمين في كل مكان وكل الزمان، خصوصا المسلمين في إندونيسيا. الله يا رب العالمين، ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.